Buat Pak Marahruar Sirait atau Pak Ara, mungkin Bapak sangat sibuk ya. Tapi kalau memang Bapak ada waktu, nonton video ini, pesannya sangat bagus sekali buat Bapak. Ya, kita berharap Bapak bisa menonton, meskipun itu sangat mustahil sekali ya, nonton video seperti ini ya teman-teman semua. Tapi saya berharap buat teman-teman semua tag video ini ke beliau supaya bisa menonton. Pesan-pesan dari kedua bapak ini sangat bagus sekali. Ara melecehkan Gibran. Menurut saya sih tidak. Ara orang yang baik. Dia pengusaha. Cuma mungkin ketika Ara sedang mempresentasikan, dia nggak pede dengan figurnya Gibran. Dan mungkin itu karena terlalu semangat kali. Udah lama pengen jadi menteri di era Pak Jokowi, dihadang sama Megawati. Hari ini diberikan kesempatan yang luas, seluas-luasnya untuk Ara berkiprah. Tapi ya Mas Ara harus hati-hati di era Prabowo Gibran ini. Menyebutkan nama Prabowo sendiri saja itu harus bersama Gibran. Bahkan Prabowo sendiri ketika memperkenalkan kepada kepala negara manapun, dia tidak ragu dan percaya diri untuk memperkenalkan Gibran. Jadi menurut saya ini harus dibiasakan oleh Mas Ara. Mulai sekarang ini kasih himbauan aja, terutama surat edaran Menpan RB itu untuk dicabut, Mendikbud juga dicabut. Biarin aja yang dipasang foto presiden di mana-mana juga foto presiden aja. Di Amerika juga hanya foto presiden aja. Wakil itu kan namanya juga ban serep, diumpetin aja. Ya, Anda kan juga tahu di DPR ada banyak orang yang juga tidak suka dengan profilnya Gibran yang tiba-tiba jadi wakil presiden. Ya, proses politik yang begitu panjang sampai terpilihnya Prabowo dan Gibran itu bukan sembarangan. Itu perjuangan Bapak Prabowo dan Pak Jokowi. Anda juga tahu bahwa Prabowo 5 kali minta kepada Bapak Jokowi agar dipasangkan dengan Gibran. Ya, bahkan di antara keluarganya Prabowo sendiri mengatakan begitu ya. Bahkan Pak Dasko sendiri mengatakan, ya benar. Jadi menurut saya memang Mas Ara harus terbiasa berani dan pede menampilkan profil daripada Gibran. Jadi kalau menyebut Prabowo harus ada nama Gibran. Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Dan kita nggak tahu, who knows, wallahu alam. Kalau tiba-tiba Gibran jadi presiden, sementara Anda sudah mendegradasikan Gibran secara mental, mungkin tidak di dalam kata-kata, tetapi secara mental Anda tidak yakin profilnya Gibran sebagai seorang pemimpin. Begitu juga banyak orang di bangsa ini, ya, tidak yakin dengan Gibran. Saya mau flashback 10 tahun yang lalu. Ketika Pak Jokowi
mau nyapres. Siapa yang yakin dengan Pak Jokowi? Prabowo yakin. Prabowo yakin. Oleh sebab itu Prabowo menjadikan dia cagup, calon gubernur DKI, dan berhasil. Ya, Mas Ara, introspeksi lah. Ya, mungkin Anda tidak bermaksud negatif secara secara letter luck begitu ya. Tapi secara mental kan Anda nggak yakin. Anda sendiri mengatakan di bawah satu komando Bapak Prabowo. Anda harusnya menyebutkan di bawah satu komando, yaitu komando Prabowo Gibran. Nah kalau kemudian Pak Prabowo-nya berhalangan, kemudian Gibran yang harus jadi presiden, bagaimana? Anda nggak yakin. Anda harus yakini itu. Kita nggak tahu. Saya pun juga nggak tahu. Saya tidak berani sembarangan mengatakan hal-hal yang negatif. Ya, keberadaan Gibran itu adalah seperti berkah. Dia adalah pelengkap daripada Prabowo. Prabowo tanpa Gibran tidak akan jadi presiden. Itu saya yakini. Ya, oleh sebab itu betapa berterima kasihnya Prabowo dan semua orang-orang di Gerindra, elit-elit parpolnya kepada Bapak Jokowi. Tetapi yang sesungguhnya kita harus menghormati Gibran secara personality. Personifikasinya Gibran itu luar biasa. Dia diam. Di dalam diam, seorang Gibran itu berpikir, dia akan menjadi teladan. Dia mengambil contoh-contoh ketegasan dari seorang Prabowo. Kepiawaiannya berpolitik. Dia belajar dari bapaknya. Jadi mungkin ini pelajaran berharga sementara orang lain sedang mendiskreditkan Gibran. Dan di momen penting ini Anda melakukan hal-hal yang tidak bijaksana. Saya pikir itu kehilapan. Dan itu bisa diperbaiki. Tidak mesti di-reshuffle misalnya, tidak demikian. Ya, Anda begitu bersemangat untuk mewujudkan 3 juta rumah. Ya. Dalam masa periode ini. Ya, tapi jangan lupa. Prabowo Gibran satu paket. Wow, teman-teman semua. Saya tersentuh dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak ini untuk Pak Marwar yang menjadi salah satu menteri untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran periode 2024 sampai 2029. Pesan-pesannya sangat positif sekali, tidak menjatuhkan Pak Marwar. Saya berharap Pak Ara, ya, menurut Pak Ara bisa mendengarkan juga. Nah, buat Pak Ara, kalau memang Anda, saya tahu Anda sangat sibuk sekali untuk mengurusi pembangunan yang ada karena Anda memiliki peranan yang sangat penting untuk pembangunan. Ya, seandainya Bapak berkenan ya bisa menonton pesan-pesan ini. Ini sangat penting sekali buat Bapak dan buat kita semua supaya kedepannya itu
mengutamakan saling kerjasama ya, dan saling kompak satu sama lain itu di dalam pemerintahan akan membuat masyarakat itu tenang, adem. Apalagi kita melihat pembangunan itu terus berjalan. Itu yang diinginkan masyarakat, bukan saling merendahkan atau saling menjatuhkan. Pemilu sudah selesai, pilpres sudah selesai. Ini pesan yang sangat bagus sekali. Gibran menjaga DNA Jokowi. Di ajang Pilpres Februari kemarin, sebagian pendukung Presiden Jokowi memilih Capres 02, Prabowo Subianto, salah satunya karena Gibran Rakabuming Raka duduk sebagai Cawapres. Betul. Alasan mereka sederhana, karena Gibran masih keturunan Pak Jokowi. Dan ternyata pasangan Prabowo Gibran memenangkan Pilpres dengan angka yang sangat signifikan, 58% lebih. Apakah alasan itu masuk akal dan bisa diandalkan? Sebelum itu, marilah kita mengkaji prinsip dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya ketika orang Jawa harus memilih seseorang yang tepat untuk menduduki posisi penting, atau ketika orang tua memilihkan calon pasangan buat anak-anak mereka. Prinsip itu berbunyi bibit, bebet, dan bobot. Bebet ya, bukan bebet. 3 faktor yang dipertimbangkan oleh orang Jawa untuk menilai apakah seseorang memiliki kualifikasi yang baik dan pantas menduduki sebuah posisi penting atau menjadi pasangan yang baik. Begini penjabarannya. Bibit artinya dari mana dia berasal. Ini terkait silsilah dan reputasi. Apakah orang itu lahir dari keluarga yang baik atau tidak? Siapa orang tua atau leluhurnya? Asal usul ini menjadi pertimbangan yang cukup penting, makanya diposisikan paling depan pada rangkaian 3 faktor itu. Yang kedua adalah bebet. Bebet secara literal berarti busana atau penampilan, atau sesuatu yang membungkus, yang membebet ya, bebetan. Ini terkait predikat atau performance seseorang. Apakah tampilannya baik, apakah predikatnya baik, atau apakah dia punya reputasi. Faktor kedua ini melengkapi faktor yang pertama tadi. Kalau berasal dari bibit yang bagus dan memiliki reputasi atau predikat yang bagus, maka setidaknya 2/3 nilai orang itu sudah bisa diasumsikan baik. Namun, kedua faktor itu akan menjadi sempurna bila dilengkapi faktor yang ketiga, yaitu bobot. Secara istilah, bobot ini mudah dipahami sebagai kualitas. Apakah orang yang dipilih atau dimaksud itu memiliki bobot atau kualitas yang baik? Syarat ketiga ini melengkapi kualifikasi untuk mempertimbangkan seseorang menduduki posisi penting atau dipilih sebagai pasangan hidup. Lalu bagaimana dengan Gibran yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan sekarang sudah terpilih secara resmi diangkat sebagai wakil presiden itu? Bibit, Gibran adalah anak Pak Jokowi. Wali Kota Solo 2 periode, Gubernur Jakarta 1 periode dan belum selesai karena keburu dicalonkan sebagai presiden dan menjabat Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Kerja keras, pengabdian, dan prestasinya sejak jadi wali kota hingga menjadi presiden bisa kita lihat bersama. Selain itu, Pak Jokowi juga pengusaha furnitur atau mebel berskala internasional. Jadi dari faktor bibit sepertinya tidak perlu dilakukan lagi ya. Bebet, Gibran mengenyam pendidikan dari tingkat SMA di Singapura, di Orchard Park Secondary School di Singapura, lalu melanjutkan studi di Management Development Institute of Singapore dan lulus tahun 2007. Lalu melanjutkan studinya ke University of Technology Sydney Research di Sydney, Australia dan lulus tahun 2010. Meski memang pendidikan luar negeri tidak menjamin seseorang lantas menjadi hebat, tapi setidaknya pendidikan yang ditempuh Gibran telah mampu membuatnya menjadi seorang pengusaha yang cukup berhasil, khususnya di bidang kuliner.
Selain urusan pendidikan, orientasi internasional juga memberikan wawasan yang lebih luas bagi Gibran. Faktor yang ketiga, bobot. Faktor inilah yang pada masa-masa kampanye dijadikan bahan bagi pihak pendukung paslon lain untuk mengolok-olok dan merendahkan Gibran. Usianya yang 35 tahun masih dianggap terlalu muda dan seringkali diolok-olok dengan panggilan bocil, anak ingusan, anak kemarin sore, dan lain-lain. Bahkan ada budayawan yang mentertawakannya karena membayangkan bagaimana nanti bocil ini debat dengan rivalnya yang sekelas profesor. Maksudnya Profesor Mahfud MD. Terbayang oleh budayawan ini, Gibran akan kalah telak dan jadi bahan tertawa. Tapi kenyataannya memang pahit buat para pengolok. Gibran yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakil presiden memenangkan pemilu dan telah dilantik sebagai wakil presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2024 kemarin. Kalau dibilang tidak berbobot, masa ada bocil terpilih jadi wali kota dan mampu bekerja dengan baik. Merendahkan wali kota kan berarti juga merendahkan kota yang dipimpinnya. Seolah-olah warga kota itu goblok semua karena mau dipimpin wali kota yang goblok. 3 prinsip orang Jawa itu, bibit, bebet, dan bobot, telah menjadi pertimbangan sebagian pendukung Gibran yang memang terbukti nyata. Bibit Jokowi masih ada di istana, dan mari kita doakan bersama supaya bibit itu tumbuh dan mampu menyebarkan kebaikan bagi bangsa dan negara, seperti apa yang telah dilakukan pendahulunya. Bila kita percaya Jokowi itu baik, maka DNA-nya masih ada dan bisa menjadi harapan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Rahayu. Wow. 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 Ini sekaligus menampar pihak-pihak yang mungkin masih meragukan kemampuan anak Presiden ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, yaitu Gibran Raka Buming Raka, yang menjadi wakil Republik Indonesia untuk Pak Presiden Prabowo Subianto periode 2024 dan 2000 sampai 2029. Wow, ini sangat-sangat luar biasa. Jujur, waktu mendengar bahwa Gibran akan menjadi wakil dari Pak Prabowo, itu meragukan, banyak pihak yang meragukan. Tapi kita lihat, Gibran membuktikan bahwa dia layak dan dia bisa. Dan beberapa hari ini saya mengikuti gebrakan yang dilakukan oleh wakil presiden kita. Salah satu yang saya suka adalah memperhatikan pendidikan Indonesia. Itu membuat saya wow. Karena jujur kami yang tinggal di daerah pelosok seperti ini memang sangat susah sekali teman-teman semua. Tapi ada harapan bahwa pendidikan di Indonesia akan terus dibenahi. Tentu saja ada banyak agenda kerja yang sudah dilaksanakan ya teman-teman. Dan untuk Bapak Menteri, semoga Bapak bisa menonton video ini dan kedepannya itu lebih terbiasa untuk menyadari kehadiran seorang Gibran di tengah-tengah kita. Apalagi beliau menjadi orang nomor 2 di Indonesia setelah Bapak Prabowo Subianto. Ya, buat saya kebencian, perbedaan itu seharusnya sudah selesai ketika Pilpres itu sudah dimenangkan oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Itu buat saya perdebatan semuanya sudah selesai. Fokus kita adalah menjadi pribadi yang bisa berdampak buat bangsa dan negara kita.
dan juga buat lingkungan sekitar kita. Peace.